sahabatku, Muhammad mau perang, biarin karena dia pengen menghidupkan sunnah Nabi. Dikasih saat itu sama khalifah. Di dalam riwayat, Muhammad itu memenggal kepala orang-orang kafir saat itu sebanyak 70 orang. 9 tahun penggal kepala orang 70 orang. Dan di dalam riwayat, Muhammad mati dalam keadaan tragis. Orang tuanya ngeliatin sahabat-sahabatnya yang mati. Begitu dilihat sahabat menangis, 1, 2, 3 menangis. Begitu lihat terakhir Muhammad, di dalam riwayat lagi, Muhammad ini tuncapan anak panahnya lebih dari 100 anak panah yang tertuncap ke dadanya. Telinganya sudah hampir terlepas daripada kulitnya. Kepalanya sudah terpisah dari badannya, sehingga tangannya tinggal kulitnya saja, tangannya sudah nggak tahu kemana. Ini bapak ngelihat Muhammad begini, tertawa terbahak-bahak. Kalau kita ngelihat anak model matinya begini, kalau kita ketawa ngelihatnya anak, berarti kita udah apa? Gangguan jiwa. Gila berarti. Gak ada. Ini anak, kalau saya tanya lagi, ini anak matinya tragis gak? Kejam gak? Kejam. Tapi seorang bapak terlihat dalam keadaan tertawa. Ditanya sama sahabat, wahai sahabatku, mengapa engkau tertawa sedangkan engkau melihat sahabat yang lain engkau menangis? Engkau melihat anakmu sendiri dalam keadaan tertawa. Wallahi, aku melihat Muhammad saat ini sedang diajak bermain oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Wahai ayah, kenapa harus ada salat sunnah? Karena itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Ditanya balik. Kan bingung. Dibawa apa nih ayah? Sambil menangis ayahnya yang ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke depan makbarahnya. Ini Rasulullah, iya. Sudah meninggal dunia, iya. Orangnya sudah meninggal. Kenapa kita harus mengikuti sunnah yang diajarkan? Apa jawaban orang tua tersebut? Sahabat Nabi mengatakan, wahai Muhammad, anakku, sesungguhnya apa yang dijalankan oleh Rasul, maka itu yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Si Muhammad sudah mulai tanya. Begitu umur 9 tahun, Muhammad sedang membantui daripada orang tuanya. Begitu sedang bantuin, Muhammad gak dengar Bilal bin Rabah naik ke atas menara Masjid Nabawi saat itu, mengatakan, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Si Muhammad kecil bangkit dari tempatnya yang tadinya sedang bantuin orang tuanya, bangkit dari tempat duduk. Dia ambil pedang, dia ambil panah, dia naik kuda, perisainya kegedean. Tahu kayak lonceng. Badannya kecil, perisainya gede, helm udah sampai ke sini-sini. Di dalam riwayat tersebut sampai-sampai kalau dia turun dari kuda harus loncat. Turun dari kuda, loncat. Berarti ini anak belum gede-gede banget. Umur 9 tahun, ada di barisan paling depan saat peperangan tersebut. Ditanya sama khalifah di saat itu. Kalau nggak salah dalam riwayat ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Khalifah saat itu tuh, Sayyidina khalifah di dalam peperangan ya, Abdurrahman bin Auf. Saat itu ditanya, wahai sahabatku, anak siapa ini? Anak siapa? Dijawab, anak saya. Bapaknya ngelihat, ini anak saya, bawa pulang. Ini anak masih umur 9 tahun, belum pantas buat perang. Digendong sama bapaknya. Ayo nak, kita pulang. Apa jawaban anak umur 5 tahun tersebut? Seorang Muhammad mengatakan, wahai ayahku, bukankah engkau mendidikku? Dari awal aku mengenal Allah dan Rasul. Engkau didikku di dalam persunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa saat ini bukankah peperangan adanya sunnahnya Nabi? Maka izinkan aku untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuh Muhammad kecil pengen banget perang. Balik lagi ke khalifah peperangan saat itu. Lalu dikatakan, wahai sahabatku, Muhammad mau perang, biarin karena dia pengen menghidupkan sunnah Nabi. Dikasih saat itu sama khalifah. Di dalam riwayat, Muhammad itu
memenggal kepala orang-orang kafir saat itu sebanyak 70 orang. 9 tahun penggal kepala orang 70 orang. Dan di dalam riwayat Muhammad mati dalam keadaan tragis. Orang tuanya ngeliatin sahabat-sahabatnya yang mati. Begitu dilihat sahabat menangis, 1, 2, 3 menangis. Begitu lihat terakhir Muhammad, di dalam riwayat lagi Muhammad ini tuncapan anak panahnya lebih dari 100 anak panah yang tertuncap ke dadanya. Telinganya sudah hampir terlepas daripada kulitnya. Kepalanya sudah terpisah dari badannya, sehingga tangannya tinggal kulitnya saja, tangannya sudah nggak tahu kemana. Ini bapak ngelihat Muhammad begini, tertawa terbahak-bahak. Kalau kita ngelihat anak model matinya begini, kalau kita ketawa ngelihatnya anak, berarti kita udah apa? Gangguan jiwa. Gila berarti. Gak ada. Ini anak, kalau saya tanya lagi, ini anak matinya tragis gak? Kejam gak? Kejam. Tapi seorang bapak terlihat dalam keadaan tertawa. Ditanya sama sahabat, wahai sahabatku, mengapa engkau tertawa? Sedangkan engkau melihat sahabat yang lain engkau menangis. Engkau melihat anakmu sendiri dalam keadaan tertawa. Wallahi, aku melihat Muhammad saat ini sedang diajak bermain oleh Rasul sallallahu